wabarakatuh. Halo, selamat sore Sobat Ceriwis. Kembali lagi bersama aku, Sulfa Intania, di acara Ceriwis, cerita bareng sambil eksis. Selama 1 jam ke depan, aku bakal menemani sore harinya Sobat Ceriwis. Dan kali ini aku bakal membahas mengenai seorang mahasiswa yang di usia muda sudah bisa mendapatkan penghasilannya sendiri sebagai seorang entrepreneur. Dan di sini aku sudah kedatangan kedua orang bintang tamu. Yang pertama ada Kak Widi dan yang kedua ada Kariska. Kalau kalian mau tahu gimana sih tentang entrepreneurnya atau usaha apa yang dijalaninya, tonton terus Ceriwis ya. Halo Kak Widi, Hai. halo Kariska. Gimana nih kabarnya selama COVID-19? Alhamdulillah baik. Gimana sih kesibukannya selama COVID-19 ini? Kalau aku karena emang ini kan lagi COVID dan jadinya kuliahnya cuma online, tugasnya online, ujiannya online, tapi tetap kok ngerjain online shopnya bareng berdua. Kalau Kak Widi? Sama kurang lebih seperti itu, di rumah aja kuliah online, terus jalanin usaha, sama slip-slip nonton drakor lah. Nah, kan kakak sekarang kesibukannya buka online shop nih. Awal mula atau ide pertamanya apa sih kok bisa kepikiran buat buka online shop? Padahal kan usaha yang lain tuh banyak. Apa sih Kak ide awalnya? Awalnya kan dulu kan kita satu sekolah bareng nih ya. Kita emang dulu hobinya jualan gitu. Dari mulai sekolah dari SMP jualan entah itu makanan seperti Kosmetik, makanan ringan, ya kosmetik, lain-lain. Nah, pada 1 tahun ke belakang ini kita mencoba ide baru jualan baju-baju thrift gitu kan, di bidang baju thrift. Nah, di sini nih kita punya penghasilan besarnya di sini pas kita penjualan thrift ini Kak gitu. Oh, jadi memang sudah dari SMP satu sekolah bareng dan punya hobi yang sama di bidang berjualan gitu ya. Terus kalau misalkan nama dari all shopnya sendiri apa sih Kak? Nuna.style. Oh, Nuna.style. Jangan lupa di follow ya teman-teman di Instagram. Double NOONA .style. E-nya 2. Nah, terus kan kakak lagi kuliah ya, otomatis jadi mahasiswa tapi udah bisa jadi seorang entrepreneur. Gimana sih cara membagi waktunya antara menjadi seorang mahasiswa terus menjadi seorang entrepreneur? Itu tuh gimana sih cara membagi waktunya? Ini yang mana dulu? Dari yang ini dulu aja deh Kak, gimana sih cara bagi waktu sebagai seorang mahasiswa dulu? Kalau sebagai seorang mahasiswa sih gampang-gampang aja, soalnya kan ya masih bisa di backup lah, kita kan berdua, kelasnya juga kita beda, maksudnya jam kelasnya, terus jadwal buat kesehariannya juga kan beda-beda, jadinya kita bisa diatur lah gitu jadwalnya. Misalnya saya nggak bisa, Kak Widi yang bisa, Kak Widi nggak bisa, aku yang bisa kayak gitu. Terus kalau misalkan lagi pandemi gini gimana tuh Kak? Atau kalau lebih gampang atau lebih sulit membagi waktunya dari yang sebelum pandemi? Oh, justru kalau selama pandemi ini lebih gampang sih membagi waktunya, karena kan kuliahnya juga online di rumah, lebih santai ya. Jadi kita bisa lebih fokus ke usaha kita ini. Lagian juga selama pandemi ini customer-nya juga semakin meningkat. Kan kakak bilang tadi selama pandemi ini customer jadi meningkat, otomatis omsetnya juga meningkat kan. Nah, kira-kira berapa sih omset dari awal sampai sekarang yang kakak dapetin, atau selama sebelum pandemi sama sekarang beda nih, lebih banyakan di pandemi atau lebih banyakan sebelum pandemi? Pas awal sih kita nyoba-nyoba kan ya usaha trip ini, dari kita bermodalkan 2 juta ya. Kita membawakan awal 2 juta, terus kita juga keuntungannya untuk balik jadi modal lagi, kita awal-awal nggak ngambil untung, diputar terus. Lumayan sih awal-awal, tapi selama pandemi ini customer semakin meningkat, bisa-bisa kita 1 bulan tuh mendapatkan omset 10-15 juta ya Kariska ya. Wah, besar sekali ya. Mahasiswa udah bisa ngasilin uang 10-15 juta per bulan. Gila, keren banget. Nah, kan kakak sebagai seorang entrepreneur muda, apalagi seorang mahasiswa yang udah punya penghasilannya sendiri, apalagi penghasilannya cukup besar, dalam sebulan bisa mencapai 10 hingga 15 juta. Coba dong Kak, kasih motivasinya buat teman-teman mahasiswa semua yang lagi pada nonton Ceriwis ini. Apa sih motivasinya? Kalau yang pertama sih pastinya semangat.
terus berjuang terus. Kalau misalnya gagal ya dicoba lagi, evaluasi diri, jangan pernah sombong dan rendah hati. Kalau dari Kakak Widya apa? Yang pertama, jangan itu pinter-pinter bagi waktu sama kuliahnya. Terus kunci utamanya sih sebenarnya tuh sedekah ya, berbagi walaupun sedikit. Terus jangan ngeluh, pokoknya jangan nyerah deh, pokoknya maju terus. Pasti dalam usaha tuh jatuh tuh pasti ada, tapi jatuh itu sebagian dari kesuksesan. Nah, itu tadi motivasi dari Kak Widi dan Kak Rizka. Terus terima kasih juga kepada Kak Widi dan Kak Rizka yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Cerewis ini dan berbagi pengalaman bersama kita semua. Semoga teman-teman mahasiswa yang menonton bisa dapat termotivasi. Terus sedikit dari aku untuk para mahasiswa yang sedang menjalani kuliah, tetap semangat, jalani kuliahnya dengan ikhlas, dan kalian bisa kok menjalani kuliah sambil berjualan kayak Kak Rizka dan Kak Widi, asal kalian pintar-pintar bagi waktunya aja. Semangat terus ya. Mungkin itu aja Ceriwis kali ini, dan jangan lupa nonton di acara Ceriwis minggu depan dan kembali lagi bersama aku. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.